Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di mata kuliah keamanan sistem komputer ya. Jadi ini merupakan materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengenalan security system ya. Jadi sebelum kita lebih jauh mengenal terkait dengan apa saja yang ada di dalam mata kuliah ini, maka kita akan coba kenal dulu terkait dengan security system ya. Jadi untuk target atau eh, apa namanya istilahnya materi ya pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan penjelasan konsep CIA ya. Jadi apa itu CIA nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya ya. Jadi untuk materinya nanti kurang lebih terkait dengan security ada autentikasi, kemudian ada kriptologi, kemudian ada cryptanalysis ya. Jadi nanti seperti apa kita akan coba ulas materi-materinya pada kesempatan kali ini ya. Baik, untuk sebelum lebih jauh terkait dengan CIA itu apa? Jadi sebenarnya untuk keamanan informasi ya. Jadi informasi juga sekaligus data juga di sini. Jadi ini sudah lebih dari 20 tahun ya sebenarnya konsep ini dikenalkan begitu. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan keamanan sistem informasi itu tidak akan bisa terlepas ya dari tiga hal ini. Jadi ketika kita bicara terkait dengan keamanan, maka kita akan bicara juga terkait dengan yang pertama confidentiality ya atau kerahasiaan begitu. Jadi ketika kita bicara terkait dengan keamanan, pasti kita bicara terkait dengan kerahasiaan ya. Kemudian yang kedua availability ya. Jadi ketika kita bicara keamanan, kita juga bicara juga terkait dengan ketersediaan begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah integrity ya, atau integritas atau keutuhan sebuah informasi ya, atau data gitu. Jadi yang pertama memang ketika kita bicara sebuah keamanan, jadi bagaimana keamanan entah itu data, entah itu informasi itu bisa benar-benar terjaga kerahasiaannya begitu. Jadi akan terhindar dari pengungkapan ya, artinya pembocoran sebuah informasi begitu. Jadi meskipun terkadang kerahasiaannya ini bersifat sengaja ataupun tanpa sengaja ya, tapi tetap bagaimanapun caranya ketika kita bicara terkait dengan informasi, kita juga harus eh, memastikan bahwa informasi itu didapat atau dimiliki oleh orang yang mempunyai haknya gitu terkait dengan informasi tersebut. Jangan sampai informasi itu bisa jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga kerahasiaannya. Nah, selanjutnya kita juga berbicara terkait dengan ketersediaan ya. Jadi memang bagaimana caranya menjamin pengguna memiliki akses ya tanpa interupsi, tanpa gangguan apapun gitu. Jadi benar-benar layanan itu tersedia gitu ya. Jangan sampai kita tidak bisa ya atau luput dari ketersediaan ya. Entah itu apapun alasannya, kita harus benar-benar bisa memikirkan konsep tersebut ya. Kemudian yang ketiga, integritas keutuhannya. Jadi informasi ini jangan sampai atau data ini jangan sampai bisa diubah oleh orang ya. Diubah oleh orang yang tanpa hak begitu, kemudian mengubah ya, kemudian apa nama istilahnya atau menambahi ataupun menghapus begitu tanpa proses otorisasi ya, tanpa proses yang dikendaki begitu. Artinya nggak boleh ya, kita harus benar-benar bisa menjaga itu. Jadi ini merupakan sebuah konsep CIA ya,
CI triad ya. Jadi ketika kita bicara terkait dengan keamanan informasi, kita juga harus memikirkan tiga hal ini ya. Rahasia, ketersediaan, dan integritas atau keutuhan terkait dengan informasi tersebut ya. Jangan sampai berkurang, jangan sampai lebih ya. Tidak selamanya sebuah informasi itu berkurang ya, bisa juga ditambahi begitu, istilahnya disisipi oleh suatu hal begitu ya. Jadi seperti misalnya ketika kita ingin mengirimkan pesan ABC gitu ya, jangan sampai pesan itu ditambahi ABCD begitu. Nah, apa yang terjadi ketika pesan itu ditambahi begitu ya? Jadi kalau misalnya pesan itu ditambahi, misalnya nih yang dikirim itu adalah sebuah nota ya, nota penagihan misalnya. Kalau misalnya nota tersebut yang awalnya bunyinya adalah 5 juta, kemudian ditambahin 01 aja, itu akan menambahkan nilainya itu menjadi 50 juta gitu kan. Nah, padahal hanya menambahkan satu saja gitu. Satu saja karakter di dalam invoice tersebut gitu. Tapi akhirnya juga akan menambahkan arti atau menambahkan sebuah perubahan data begitu. Jangan sampai ya. Jadi kita benar-benar bisa menjaga integritinya gitu. Jadi keutuhan informasi dari pengirim sampai ke penerima sehingga benar-benar data tersebut itu utuh tanpa berkurang sedikit pun ya. Nah, ini penting ya. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih kegiatan kita gitu kok sampai kita harus benar-benar menjaga sebuah kerahasiaan informasi atau data tersebut gitu ya. Nah, coba bayangkan nih misalnya teman-teman melakukan sebuah aktivitas nih sosial media ya, mulai dari bangun pagi, kemudian sarapan, ya, kemudian melakukan aktivitas yang lain sampai tidur lagi gitu kan. Terkadang kita tidak sadar ya bahwa kita sering melakukan sebuah interaksi ya, interaksi di dunia maya begitu. Nah, bayangkan ketika data itu tidak dienkripsi gitu. Kemudian dibelokkan informasinya oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab begitu. Nah, contohnya begini, misalnya, nah kita melakukan sebuah video atau misalnya kalian melakukan sebuah pengiriman data ya, foto pribadi misalnya. Nah, ketika kalian mengirimkan tanpa pengamanan ya, tanpa pengamanan data gitu kan, bisa jadi ketika dikirimkan foto yang dikirimkan tadi itu ditangkap dulu oleh orang lain, kemudian foto itu bisa diubah ya, bisa diubah misalnya yang semulanya pakai baju jadi tidak pakai baju begitu ya. Nah, itu berbahaya sekali begitu ya. Kemudian data dari gambar ditangkap dulu sama orang ya, karena tanpa dienkripsi orang bisa menangkap dengan bebas, ditangkap kemudian diambil kepalanya gitu kan, diganti tanpa baju kemudian dikirimkan ke alamat tujuan. Nah, itu kan berbahaya sekali begitu. Jadi jangan sampai dengan gaya hidup digital gitu kita akan melupakan hal-hal seperti itu gitu. Nah, karena aktivitas kita bersosial media dan sebagainya itu sangat-sangat merupakan sebuah kebutuhan ya setiap hari, bahkan itu bisa dikatakan kalau anak milenial itu melebihi kebutuhan makan begitu ya. Jadi memang itu merupakan sebuah kewajiban yang setiap hari mulai dari bangun tidur, kemudian persiapan sarapan dan lain sebagainya itu terus selalu pegang HP ya, pegang HP, kemudian kerja, pegang laptop, tapi juga dikonekkan juga ke dalam sosial media gitu. Jadi dimanapun tempat, dimanapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, kita tetap eh, hampir tidak terlepas ya dari sosial media gitu kan. Ya memang dengan gaya hidup digital ya kita harus benar-benar bisa menjaga pola-pola tersebut. Jangan sampai waktu habis hanya untuk bersosial media, kemudian bermain games dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa membagi waktu kapan kita harus melakukan kegiatan yang tanpa sosial media, mungkin tanpa internet juga, ya kan? Ya itu harus harus disesuaikan. Jadi untuk hidup kita
itu akan lebih sehat begitu. Dan jangan lupa juga untuk berolahraga ya. Nah, dengan begitu otomatis dengan gaya hidup yang seimbang, ya, maka kebugaran tubuh itu juga akan semakin bagus. Ya. Efeknya apa? Ketika berpikir ya akan semakin lebih jernih gitu. Jadi ketika bersosial media ya nggak sembarangan begitu. Kalau pengen lebih bagus lagi ya dienkripsi ya, meskipun sekarang beberapa aplikasi yang ada sekarang ini memang untuk tingkat pengamanannya sudah cukup bagus ya, sudah mulai dienkripsi ya. Artinya ketika paket itu ditangkap oleh orang lain itu di tengah-tengah perjalanan, maka paket itu yang ditangkap bukan informasi yang sebenarnya gitu, tapi informasi yang sudah dikodekan ke dalam bentuk lain. Jadi orang yang menangkap di tengah perjalanan itu tidak akan mengerti informasi yang sebenarnya gitu. Nah, istilahnya itu namanya dari plain text sudah diubah menjadi ciphertext ya. Jadi untuk informasinya itu sudah diubah gitu. Sehingga nanti ketika sudah sampai di penerima maka diubah kembali dari chipper ke plain gitu kan. Jadi dari informasi yang tersandingkan menjadi informasi asli gitu kan. Jadi begitu. Apa namanya, tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaannya tadi gitu. Jadi informasi atau data yang dikirimkan benar-benar bisa terjaga. Nah, tentunya dengan pola hidup atau gaya hidup digital yang sekarang itu sangat dibutuhkan begitu. Nah, terus terkadang ada sebuah pertanyaan nih, eh, seberapa bagus sih sebaiknya atau seperti apa kita sebaiknya mengamankan datanya gitu kan? Atau ukurannya seperti apa kita berhasil mengamankan data atau belum gitu kan? Nah, kalau saya sih simpel aja gitu. Jadi kalau data atau informasi yang didapatkan oleh seseorang dari usaha untuk ya mencuri dan lain sebagainya informasi itu, jadi data atau nilainya, nilai data atau nilai informasinya itu lebih kecil dibanding dengan usahanya dia, tenaga, biaya, kemudian pikiran, waktu dan sebagainya itu yang dia keluarkan itu jauh lebih tinggi dari nilai yang didapatkan, maka kita sudah dianggap berhasil ya, berhasil mengamankan sebuah informasi tersebut. Nah, jadi ukurannya begitu saja. Karena pada dasarnya adalah tidak ada informasi yang benar-benar atau data pengamanan itu yang benar-benar 100% sempurna, tidak ada ya. Suatu saat pasti bisa dijebol juga gitu. Cuman bagaimana untuk menilai apakah kita sudah berhasil mengamankan atau belum? Ya tadi tuh, ketika usaha yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut itu jauh lebih tinggi dibanding dengan nilai informasinya, maka pengamanan datanya itu sudah berhasil begitu. Jadi gitu aja. Jadi cara untuk menilai informasi itu sudah rahasia atau sudah aman atau belum ya seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya ya. Nah, ini kita lihat nih dari sisi kerahasiaan ya. Jadi ini bagaimana sih caranya gitu kan? Mekanismenya bagaimana? Cara mempertahankan konsep confidentiality ini ya. Yang pertama adalah dengan klasifikasi data gitu. Nah, jadi kita memberikan sebuah label ya kepada data tersebut sesuai dengan pemiliknya. Artinya itu dilabeli gitu kan. Dilabeli bahwa oh individu ini yang diperbolehkan melihat informasi ini. Oh individu ini yang tidak diperbolehkan melihat informasi ini. Nah, yaitu dengan cara mengklasifikasikan data tersebut ya. Jadi biar kelihatan oh ini pemiliknya ini atau pemilik ini bisa melihat ini, dia bisa melihat ini, dia nggak boleh lihat ini dan sebagainya gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua usahanya adalah dengan cara melakukan enkripsi ya. Enkripsi itu melakukan sebuah penyandian ya, sebuah usaha untuk menutup atau istilahnya mengelabui orang gitu ya, dalam artian ini untuk keamanan data ya. Jadi biar tidak terbaca oleh orang lain atau terjaga kerahasiaannya begitu. Nah, itu cara yang kedua.
Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan cara menghancurkan peralatan tersebut itu, atau menghancurkan informasi tersebut ya, karena sudah tidak digunakan lagi itu. Contohnya apa ya? Misalnya kertas nih ya. Nah, ketika teman-teman misalnya menulis surat yang sifatnya rahasia ya, karena sudah nggak kepake, ya silahkan boleh dibuang gitu, dibakar ataupun ya dimusnahkan lah gitu ya. Nah, itu cara-cara untuk menjaga kerahasiaan gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kita menulis surat ya, mungkin dikirimkan melalui pos dan sebagainya. Nah, kalau memang kita tidak boleh orang lain tahu misalnya, nah makanya kertas tersebut ya dihancurkan gitu, dibakar kah atau yang jelas dimusnahkan lah gitu untuk menjaga kerahasiaan gitu. Nah kalau sekarang sudah digital ya, jangan, nggak bisa lagi dengan model seperti itu gitu. Kalau memang sekarang kan sudah ditransformasi ke email misalnya, jadi nggak bisa lagi dengan cara pembakaran gitu kan. Kecuali kalau misalnya laptopnya mau dibakar ya percuma juga, nggak akan berhasil juga gitu. Karena perlu diingat bahwa sekali ketika kita mengirimkan data ke internet ya, maka saat itu juga kerahasiaannya itu sudah mulai diragukan gitu. Artinya ketika kita kirim ya ada potensi besar sekali bahwa informasi itu akan bocor gitu kan. Cuman kapan bocornya dan siapa yang membocorkan, berapa lama waktunya lah, itu waktu yang bisa mungkin membuktikan gitu kan. Apakah ada orang yang tertarik untuk mendapatkan informasi tersebut atau tidak gitu kan. Kalau tertarik ya berarti tinggal nanti orang tersebut yang akan melakukan usaha ya untuk mengeksploitasi terkait dengan informasi yang dikirimkan tadi gitu. Nah, itu cara-cara untuk menjaga sebuah kerahasiaan ya. Nah, kemudian sebenarnya tujuannya apa sih ketika kita menjaga keutuhan data gitu kan? Jadi yang pertama ya sudah saya jelaskan tadi bahwa kita menghindari atau menjaga data atau informasi tersebut tidak dimodifikasi ya oleh orang-orang yang tidak diberikan atau tidak punya akses yang semestinya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah menghindari akses yang tidak sah ya. Tidak boleh orang yang tidak punya akses, tidak diperbolehkan akses tapi kok bisa masuk. Nah, itu nggak boleh. Nah, tujuan untuk menjaga keutuhan informasi ya salah satunya itu tujuannya ya. Nah, kemudian untuk menjaga atau memelihara konsistensi internal maupun eksternal ya. Maksudnya gini, misalnya ketika kita punya data ya, ketika kita punya data jumlahnya yang di lapangan itu juga harus sama dengan yang ada di dalam database. Contohnya begini, kita punya stok barang yang ada di supermarket, gula misalnya di situ ada 25 kilo. Maka untuk di database ya harusnya 25 kilo, tidak boleh selisih begitu. Nah, ini untuk memelihara konsistensi gitu. Ya, baik internal maupun eksternal. Kalau eksternal bagaimana ya? Eksternal ya sama juga. Jadi yang di database itu sama dengan yang ada di dunia nyata gitu. Jadi antara internal dan eksternal itu harus benar-benar sama jumlahnya ya, nggak boleh berbeda gitu. Nah itu dari segi integrity ya. Nah selanjutnya kita akan coba lihat nih caranya ya untuk menjaga integritas keutuhan tadi. Nah mungkin kita sudah kenal ya dengan namanya checksum. Checksum ini merupakan sebuah metode biasanya digunakan untuk memastikan sebuah file data itu tidak berubah. Nah, jadi ini merupakan usaha ya biasanya nanti ketika teman-teman contohnya begini nih. Ketika mendownload sebuah file di dalam hosting, nah tiba-tiba ketika sudah di-download eh, file tersebut itu nggak bisa dibuka gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Nah, kalau pernah mengalami seperti itu, coba cek sum dulu ya filenya gitu. Jadi filenya ketika belum di-download, kalau misalnya servernya misalnya menyediakan informasi terkait dengan checksum datanya,
data dari file tersebut itu biasanya panjang ya, kodenya panjang biasanya. Nah, itu kalau kodenya itu sama, ketika sebelum di-download dan setelah di-download, ketika kodenya sama, cek integritasnya, berarti file tersebut bisa dipastikan aman, tidak mengalami perubahan ya. Jadi perlu diingat ya, ketika sebuah file ataupun data ataupun informasi yang dikirimkan melalui internet, itu data itu akan dipecah-pecah ya menjadi bagian-bagian kecil begitu. Nah, itu akan kemudian baru akan dikirimkan satu persatu gitu kan. Dipotong, dipotong, dipotong begitu. Nah, nanti ketika sampai tujuan juga sama satu-satu ya, satu, satu, satu. Nah, kadangkala ketika dalam proses komunikasi data itu terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, mungkin putus jaringannya, kemudian bertabrakan paketnya dan lain sebagainya, dan ternyata itu mengakibatkan data itu korup gitu, atau file tersebut korup. Akhirnya ketika sudah selesai di download nggak bisa dibuka gitu. Nah, harus diulang lagi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui apakah file ini normal atau enggak, ya dicek SAM dulu datanya gitu. Nah, nanti bagaimana caranya? Nah, ini panjang ceritanya kalau diceritakan dalam sesi ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman cukup ketikkan aja kalau misalnya penasaran bagaimana kok apa nama cara melakukan pengecekan file gitu kan. Kopikan aja nih, cek SAM, pastekan di Google, nanti lah ketemu caranya di situ untuk melakukan pengecekan ya. Jadi konsepnya adalah setidaknya kita memastikan bahwa file yang ada di server dan file yang setelah kita download itu benar-benar file yang utuh gitu. Tujuannya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan kontrol akses ya. Yaitu mekanisme untuk memastikan bahwa individu itu memang dapat melakukan sejumlah aksi tertentu ya sesuai dengan aksesnya gitu. Artinya kita mengizinkan individu itu melakukan sebuah akses terhadap file, informasi atau data itu sesuai dengan aksesnya ya, atau mungkin haknya lah gitu, hak untuk mengakses informasi tersebutnya. Contohnya apa di sini? Ketika nanti teman-teman membuat sebuah sistem informasi ya, nah pastikan juga bahwa setiap level user itu mempunyai hak akses kewenangan sesuai yang sudah dibuat di skenario-nya gitu. Misalnya level manager, level kasir, otomatis kan nanti informasi yang dikeluarkan kan berbeda ya. Nah, pastikan memberikan kontrol akses sesuai dengan kewenangannya gitu. Sama seperti teman-teman mengakses Yakat ya. Ketika akses mahasiswa, akses dosen, akses staf, ya itu beda semua gitu. Nah, nanti ketika teman-teman mengerjakan TA, pasti itu juga bisa jadi dilakukan juga ketika membuat sebuah aplikasi begitu. Dan itu pasti dilakukan ya. Pasti dilakukan ya untuk memberikan level kontrol akses gitu. Oke, nah kemudian selanjutnya nih availability ya. Jadi kita merupakan sebuah usaha ya untuk menjaga ketersediaan data gitu. Nah, usahanya bagaimana? Redundant system ya, atau membuat sebuah sistem yang berganda ya, membuat backupnya gitu. Nah, contohnya begini, kita bagaimana caranya menyediakan service atau menyediakan layanan itu benar-benar tersedia ya. Cara satunya misalnya membuat backup. Contohnya begini, kita menyediakan 2 server contohnya untuk melayani sebuah aktivitas penjualan misalnya. Nah, tujuannya adalah ketika server yang satu mati, maka yang satunya ini akan bisa membackup. Otomatis transaksi akan dialihkan ke server yang kedua. Begitu juga dengan sebaliknya, begitu. Ya, jadi saling membackup begitu. Nah, ini salah satu usaha untuk menyediakan ketersediaan data gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa gitu. Berikutnya salah satunya adalah menyediakan perangkat lunak antivirus. Nah, contohnya ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa data itu terbebas dari virus ya, yang bisa mengganggu jalannya data di dalam sebuah jaringan ya. Ya terkadang memang virus ini tidak selalu mengganggu file, kadang jaringan yang diganggu gitu. Ya akhirnya otomatis bisa juga mempengaruhi transfer datanya juga gitu.
Jadi salah satu usahanya dengan cara memasangi antivirus jaringan gitu. Nah, selanjutnya non repudiation ya. Jadi ini merupakan sebuah aspek ya untuk menjaga ya eh, orang itu tidak istilahnya mengelak ya. Kenapa kok ini diperlukan ya? Contohnya begini, ketika teman-teman misalnya melakukan belanja online ya, belanja online, ketika tidak ada repudiation ini, maka ketika ada misalnya tiba-tiba dibatalkan gitu kan, nah itu bisa jadi menyangkal gitu orangnya. Nah istilahnya kalau di sini mungkin seperti tanda tangan lah atau di digital signature lah gitu. Jadi kita bisa memberikan sebuah sesuatu hal untuk mengikat gitu kan, mengikat sebuah kesepakatan begitu. Jadi nggak supaya tidak istilahnya mengelak gitu kan. Nanti kalau sudah ditagih ternyata dia bilang oh saya nggak transaksi dan sebagainya. Nah ini penting ya. Jadi harus apa namanya ada usaha ini ya untuk menjaga bagaimana supaya pengguna itu ketika sudah melakukan sesuatu ya harus ditandai begitu supaya tidak lepas gitu. Nah, nanti penting juga ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi ya, bagaimana caranya untuk membuat aspek ini gitu kan. Jadi bagaimana caranya untuk membuktikan ini benar-benar dia yang melakukan begitu kan. Dan jangan sampai dia mengelak, oh saya enggak kok gitu dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara membuktikannya? Nah, itu harus harus ada salah satunya mungkin tanda tangan atau mungkin atau bukti-bukti yang lain gitu ya. Nah, itu nanti banyak caranya gitu. Nah, oke, kemudian selanjutnya nih, proses autentikasi nih. Nah, kenapa kok ini dilakukan ya? Ya, ini salah satunya memang untuk mengetahui keaslian apakah orang tersebut pemilik akun aslinya yang melakukan login gitu kan. Nah, selain itu yang kedua adalah melakukan konfirmasi kebenarannya ya. Jadi ketika kita diminta login ke dalam sistem ya pasti kita diminta konfirmasinya bahwa kita itu pemilik akun aslinya gitu. Jadi bukan orang lain ya, bukan orang lain yang memiliki akun kemudian dia login gitu kan. Ya tapi selama tahu username passwordnya ya bisa juga gitu. Makanya hati-hati untuk menjaga kerahasiaan username dan password gitu kan. Nah, ini penting ketika teman-teman nanti membuat sebuah aplikasi jangan terlupakan atau terlewatkan proses autentikasi ya. Jadi pastikan ketika eh, user ingin melihat sebuah data dan data itu penting dan butuh proses autentikasi, maka harus ada autentikasinya. Nah, kita sudah mulai masuk ke kriptologi ini ya. Nah, kriptologi itu apa sih gitu kan? Nah, kriptologi ini merupakan sebuah studi ya, sebuah apa namanya ilmu terkait dengan kriptografi dan kriptoanalisis ya, analisis sandi ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengamankan data, kemudian bagaimana teknik untuk memecahkan algoritma kriptografi atau analisis sandi itu. Ya itu namanya kriptologi ya. Jadi merupakan sebuah studi mengenai kedua hal tersebut gitu. Nah, nanti kita juga akan pelajari nih cara-cara atau teknik-teknik juga terkait dengan bagaimana kita bisa mengamankan sebuah data ya. Mungkin mulai dari ya cara-cara yang sederhana, kemudian nanti cara-cara yang sulit ya, yang benar-benar rumit gitu. Nah, nanti kita akan coba pelajari ya satu-satu. Nah, ini salah satu apa namanya komunikasi ya, salah satu bentuk komunikasi. Nah, kalau kita berkomunikasi, misalnya ada Anton dan Heti nih. Nah, ketika nanti ditulis tanpa tanpa apa namanya enkripsi begitu ya, ntar malam nonton yuk gitu kan. Nah, mudah sekali disadap gitu kan. Ketika ada orang yang dengar, tahu tanpa disandikan, ya sudah otomatis akan ketahuan orangnya gitu kan. Nah,
pesan aslinya atau plain text-nya atau clear text-nya itu akan ketahuan sekali sama orang. Nah, itu hati-hati ya. Jadi apa namanya, ketika berkomunikasi ya itu harus usahakan kalau memang orang lain nggak boleh tahu ya harus dikodekan gitu. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya begini nih ya. Nah, beda kan ketika apa namanya, orang lain antara Anton dan Hetty ini membuat sebuah eh, persetujuan gitu kan, sama-sama memegang kuncinya. Nah, ketika pesan ini ditransmisikan, disampaikan ke antara Anton dan Hetty ini, ya mereka berdua aja yang tahu karena mereka berdua sendiri yang tahu kuncinya gitu. Nah, istilahnya menyandikan apa nama teksnya itu namanya adalah cipertek ya. Jadi kalau teksnya itu sudah nggak bisa dibaca, amburadul gitu kan. Nah, itu istilahnya adalah cipertek ya. Nah, nanti dikembalikan lagi ke dalam plain text atau teks aslinya gitu. Nah, jadi harus bisa dikembalikan. Nah, untuk materi ini sampai di sini dan nanti akan kita sambung lagi ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan algoritma kriptografi dasar ya. Nah, nanti bagaimana caranya menyandikan sebuah informasi atau data mulai dari yang sederhana, mungkin ada kurang lebih sekitar 5 ya algoritmanya. Kalau tidak salah sekitar 5 ya benar. Nah, nanti bagaimana cara-caranya nanti kita akan coba pelajari di kesempatan berikutnya ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuannya untuk sesi ini. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.